kasihan juga sih orang-orang gitu ya kalau yang mau beli, katanya juga barangnya mau langsung di discontinue katanya. Tapi halo dan selamat datang lagi di channel gua Ekorus, warga lokal yang sedang gemar eksplorasi wangian, terutama yang harganya terjangkau alias BPJS. Dalam kesempatan kali ini gua pengen nge-share dan mereview ya salah satu brand lokal yang baru banget hitungannya ya. Dan ini parfumnya gue iseng beli karena gue cukup tertarik dengan cara dia memarketkannya dan target pasarnya gitu ya. Dan dia, nama brandnya adalah Ego Wade. Ego Wade. Nah, kenapa awalnya gue tertarik dengan brand ini gitu ya? Brand lokal yang hitungannya tuh sangat baru gitu padahal. Nah, awalnya emang gue cukup ngikutin entah dari komunitas gitu kalau nggak salah. Dia dulu namanya tuh Zara Jov gitu. Dan entah gimana di awal tahun ini ganti nama gitu jadi Ego Wade. Nah, cara dia memarketkan gitu di postingannya atau di story IG-nya itu menurut gue unik banget gitu ya, nggak kayak apa ya marketing pada umumnya gitu ya. Nah, kalau ini cara apa ya marketingnya tuh kayaknya agak nyeleneh, lucu tapi serius gitu ya. Dan kadang informasi atau mungkin edukasi ke customernya itu kadang levelnya tuh udah in depth kayak level perfumer gitu. Nah, dan juga pas gua coba kepo lagi gitu ya, ternyata emang target pasar dia itu memang katanya sih bukan freakhead gitu ya untuk sekarang, tapi dia lebih menargetkan ke orang-orang yang pengen menikmati parfum dengan transisi notes yang oke gitu, mungkin seperti parfum designer atau niche pada umumnya, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau gitu, karena dia lebih fokus ke kualitas jus katanya dan menurunkan cost di kemasan dan botolnya yang biasa aja gitu. Target pasarnya terutama orang-orang yang ingin transisi juga ya dari parfum refill ke parfum original gitu. Jadi kondisinya sekarang udah rilis 4 produk kalau nggak salah, dan itu semua small batch banget, semua terbatas banget. Mungkin nggak sampai 100 botol mungkin ya itu per produk yang udah terjual. Nah, termasuk ini produk yang ini rilisan terakhirnya ya, dua rilisan terakhirnya itu dengan nama Pirate Tonka. Nah, nih, Pirate Tonka yang versi Blue Light Extreme. Oke, langsung aja gue bakal nge-review dari kemasannya dulu ya. Oke, dari kemasan sih simple banget ya. Dia ada 2 kotak dan di luarnya itu ya yang tebelnya ya kotak kardus craft gitu. Lalu ada kotak selanjutnya yang kecil, ngepas banget ukurannya sama botolnya yang ukuran 30 ml. Tapi tipis banget sih kotaknya, agak ringkih gitu ya. Ya overall sih untuk kemasan dan botol dia memang minimalis dan rapih gitu ya. Cap dan sprayer juga terlihat memang cheapy karena memang katanya kan mau nurunin cost di kemasan dan botol ya. Dia cap plastik, sprayer juga yang plastik gitu ya. Ukurannya enak, 30 ml, compact dan travel friendly sih. Nah, lanjut aja langsung ke wangi ya. Ya, dan secara wangi itu memang ini wangi yang kalau orang-orang udah umum tahu ya, untuk freakhead mungkin bakal tahu langsung ini DNA wangi apa gitu ya. Dia wanginya itu tipikal blue fragrance yang fresh dan katanya sih cocok buat siang hari gitu ya. Dari tekstur tidak seperti lokal yang umumnya itu terlalu oily, dia nggak oily ya.
Dan dari wangi dia dibuka dengan wangi yang fresh dan clean dari citrus, apel, dan lavender. Nah ini ada hintnya juga sebenarnya di botolnya tuh. Ada gambar apel gitu. Lalu ada yang gue bisa dapatkan itu sedikit wangi mint, dan nanti di underline-nya, di base-nya itu ada manis dari tongka ya, namanya juga parrot tongka. Setelah 2 jam itu dari fresh dan clean tadi dia lebih muncul ke rasa manis dan woody-nya itu ya. Ya terutama manis dari tongkanya itu cukup terasa. Nah, dengan wangi kayak gini ya, apel, tongka bean mungkin udah pada kebayang gitu ya. Ya wanginya ngedup apa? Arah wanginya ini yang gua rasa ya, brandnya sendiri juga nggak ngasih tahu sih list notes-nya apa, jadi gua bakal langsung nebak ini adalah ngikutin arah wangi YSLY EDP gitu ya. Nah, memang seri ini sih katanya yang seri di PS ya, jadi memang Du Parfum Series katanya dia mau cari aman dulu dengan wangi-wangi yang cukup mainstream, tapi bukan dari bibit katanya gitu ya. Dari scratch juga, buatnya dari raw material langsung gitu. Lanjut ke performanya ya. Ini gue udah coba tes full wear dan gue coba juga di blotter ini ya, atau di sand strip. Kalau di kulit gue itu untuk indoornya dia 4 sampai 5 jam lah. Tapi jarang banget bisa nembus 5 jam di kulit gue ya. Jadi gue saranin sih kalau pakai yang ini harus di mix kulit dan baju ya, baju sih terutama. Kalau di semi outdoor sih hampir 3 jam sih dapat longevity-nya ya. Kalau di blotter ini udah hari ketiga, udah tipis banget wanginya. Jadi biasanya sih patokan gua kalau udah di di atas 5 hari gitu, nah itu udah lumayan bagus longevity-nya gitu. Nah tapi ini tadi ya longevity di kulit juga menurut gua below average ya. 4 sampai 5 jam gitu. Projection di gua sih bagus di 1 jam awal doang gitu ya. Lalu ya sisanya nanti di atas 1 jam udah mulai agak hilang fresh dan cleannya, dan muncul manis dari tongka bean-nya itu, tapi udah nggak terlalu project banget gitu ya. Projectnya udah loyo. Nah lalu yang paling penting ya, harga. Beneran nggak nih harga BPJS? Ya. Jadi botol yang ini compact kecil 30 mili ya dia. Dan gua dapet di harga kalau nggak salah 120 ribuan, tapi ada diskon gitu ya, jadi 100 ribuan waktu itu. Jadi kalau mau dapetin 100 mili ya anggap aja kali 3 lah ya, itu kurang lebih 300-an ribu gitu. Jadi memang secara harga sih kurang lebih masih harga yang sangat terjangkau, belum, masih di bawah 500 ribu lah gitu ya. Oke, jadi inilah kesimpulan dari gua untuk Pirate Tongka Bean yang Blue Lake Extreme ya, dari Ego Wade. Secara overall gua kasih nilai dari wangi, performa, dan juga harga. Pertimbangan tadi semuanya overall gua kasih 7/10 ya. Terutama karena performanya sih di bawah rata-rata ya. Rata-rata kan ya 6 jam ke atas udah oke gitu ya. Dan YSLY juga performanya oke banget gitu ya. Nah, kalau di IG-nya sih udah banyak yang mengkritik juga mengenai performanya, terutama yang ini doang ya. Katanya juga barangnya mau langsung di discontinue katanya, tapi ya ada kemungkinan nggak jadi juga dan mau direformulasi ya katanya untuk meningkatkan performanya gitu katanya. Nah, sebenarnya kalau performa bisa di atas 6 jam oke banget sih untuk harga di range segini gitu ya, dan untuk dipakai daily gitu. Ya mungkin menambahkan juga saran dari gua ya sebagai customer pemakai barangnya. Ya tadi sih kalau bisa performanya yang terutama yang produk ini ya
untuk produk yang Pirate Tongka Blue Light Extreme ini, ya bener sih performanya tadi ya kurang oke. Kalau bisa, kalau jadi reformulasi ya, naikin performa mungkin dengan nambah bass note-nya atau fixatif ya. Ya gue kurang paham juga bagaimana caranya, mungkin perfumernya yang lebih paham gitu ya. Gue pribadi sih nggak masalah kalau nambah harga dikit lagi gitu, kalau mendapatkan performa yang oke. Dan kalau memang slogannya small batch artisan, ya sebenarnya masih jauh banget sih selisih harganya kalau dibandingkan small batch artisan yang lain ya, yang udah naik daun kayak Fakhrul Ud, Alien Object, dan lain-lain gitu. Nah, lalu saran berikutnya mungkin ya apa ya, kasihan juga sih orang-orang gitu ya kalau yang mau beli dan ternyata baru 5 menit tuh udah habis stoknya gitu. Nah, jadi ya mungkin walaupun udah rilis 4 produk gitu ya, tapi jumlahnya kayaknya dikit banget gitu per batch-nya gitu ya. Ya kalau bisa kedepannya naikin volume batch-nya lah gitu ya. Kasihan kalau orang-orang yang penasaran pengen nyoba dan belum kebagian gitu. Jadinya malah harus beli dekannya gitu ya dari orang lain. Oke, sekian review dari gua untuk Ego Weight ya, yang Pirate Tongka Blue Light Extreme ini. Ya semoga bisa membantu untuk kalian dan juga masukan juga dari customer. Ya yang gua lihat sih Ego Weight ini ya entah bagaimana ya, dari marketingnya cukup menarik dan juga apa namanya, gua melihat bibit small batch artisan selanjutnya gitu ya, yang mungkin nanti bisa menyetarai Fakhrul Ud atau lain objek ya, tapi ya masih panjang mungkin perjalanan buat mereka sih untuk mengimbangi mereka. Tapi ya gue juga hope for the best, apalagi harganya yang masih sangat terjangkau gitu ya. Oke, sekian dari gua, semoga bisa membantu. Kalau kontennya berguna buat kalian, jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, gua langsung pamit aja, undur diri. Thank you for watching and see you next time. Stay wangi and stay ganteng. Bye bye.